Jadi pertemuan kali ini kita akan mulai ngomongin digital marketing strategi dan SEO. Sebelumnya saya minta maaf lagi juga. Kemarin saya janjiin ada teman saya yang punya startup pembuatan website gitu ya untuk masuk kelas dan ngasih website gratis. Jadwalnya masih bentrok, jadi beliau mungkin minggu depan baru akan join, dan minggu depan kita kebetulan tanggal 9 libur ya. UNJ libur apa enggak? Ada yang tahu libur apa enggak? Kalau libur mungkin saya minta digeser aja jadwalnya supaya jarak pertemuannya. Eh, saya yang nggak bisa itu jadwalnya di hari Selasa jam 7 sampai jam 9, jam 1 sampai jam 3, lalu hari Jumat jam 7 sampai jam 9. Senin, Rabu itu bisa jam berapa aja gitu ya. Nanti tolong diinfo aja Vio ke saya mau digeser ke hari apa dan jam berapa gitu ya. Habis itu mungkin kita akan pertemuan offline. Oke, jadi kita mulai materinya. Mungkin kita biasakan berdoa dulu lah sebentar supaya ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, juga bermanfaat bagi diri saya gitu ya. Berdoa selesai gitu ya. Oke, jadi kita akan masuk ke topik ke digital marketing strategi. Jadi digital marketing strategi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Eh, Strategik itu apa? Strategi itu apa? Ada yang tahu nggak? Hmm? Perencanaan nggak sih, Pak? Perencanaan. Oke, saya tambung. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Langkah, Pak. Langkah. Oke, ada perencanaan, ada langkah. Terus ada yang lain? Perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Oke, untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Ada lagi? Hampir nih, hampir, hampir. Oke, saya jawab ya. Ini kalau hardware-nya ya. Kalau hardware dalam artian sarkasmnya gitu. Jadi uh, muslihat untuk memenangkan sebuah persaingan. Jadi bisa dikategorikan muslihat ini bisa disebut langkah-langkah, bisa disebutkan rencana-rencana atau program gitu ya, atau skenario itu boleh. Tapi strategi itu adalah eh, yang tadi langkah-langkah, skenario eh, atau program atau apapun untuk memenangkan persaingan. Jadi digital marketing strategi itu apa? Adalah nah persaingannya apa? Baru didefinisikan sama kelas. Tapi strateginya gimana ya? Adalah pertama itu adalah identify target audience, build your persona. Ini penting. Kalian udah pernah belajar workshop bikin persona konsumen belum? Atau persona brand kalian? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Belum pernah? Berarti kalian belum tahu cara nge-build persona gitu. Ada form gitu yang harus kalian isi mengenai konsumen kalian. Oke, kalau belum nanti minggu depan aku tambahin ya caranya gimana. Nah, lalu yang kedua adalah identify company goals. Jadi eh, kan kalau di perusahaan itu ada visi misi ya. Someday kalian bikin startup gitu ya. Sama nggak pernah ngeraguin kemampuan teman-teman gitu ya, dan anak muda zaman sekarang gitu. Karena saya juga sama anak muda zaman, bukan zaman dulu, zaman sedang, Kenapa? dan pasti yang lebih muda lebih gampang. Tapi banyak kesalahan anak muda zaman dulu dan zaman saya itu adalah hanya terpaku bikin perusahaan dengan visi dan misi. Nah, visi misinya ada yang asal dan ada yang penting ada dan lain sebagainya. Tapi visi misi itu penting. Tapi yang paling penting apa adalah goals. Jadi kalau visi misi itu adalah sebuah pandangan
clear jauh ke depan gitu ya. Jadi kalian sudah wacana besar ke depan sangat jelas kalian mau ngapain, mau jadi apa dan mau bagaimana. Lalu misi itu diturunkan adalah langkah-langkah bagaimana supaya tadi gambaran ke depan, gambaran masa depan yang jelas itu bisa tercapai. Nah, lalu diturunkan lagi itu dari misi itu ke goals. Ke goals itu harus diturun jadi achievement tertentu, langkah-langkah secara tertentu. Nah, kayak gitu ya. Biasanya visi itu 10 tahunan atau long last gitu ya, atau sampai tercapai gitu ya. Nah, misi itu biasanya per 5 tahunan atau per 2 tahun, 3 tahunan gitu ya, lebih short waktunya. Nah, ada goals. Goals itu bisa per periode, bisa yang per tahun, per 2 tahun, atau per 3 bulan, per 1 bulan dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau punya, gue pengen punya toko baju, batik. Nah, goalsnya apa nih? Kalian tentuin nih goalsnya. Gue mau pakai batik tulis atau pakai batik cetak untuk market ini. Itu goals, bukan visi. Gitu ya, goalsnya ini. Nanti gue mau jualan Tokopedia dan lain sebagainya. Itu goals dan lain sebagainya. Nah, itu goals harus ditentukan. Identifying aset. Nah, kemarin saya bilang gitu ya, social media itu yang punya kalian itu intellectual property ini, atau dengan digital asset. Social media semua akun itu digital asset. Your brand is digital asset. Logonya juga sampai logo, fonts, slogan, dan lain semua itu digital asset ini teman-teman. Gitu ya. Visi misi dan itu termasuk juga digital asset sebenarnya. Tapi ya balik lagi kan kadang-kadang visi misi nggak bisa di share sama others. Kalau tapi itu termasuk digital asset. Nah, kalau yang bisa di intellectual property kan ya antara logo, jingle, kan itu bisa di intellectual property kan. Lalu account digital media teman-teman, website, domain, domain termasuk. Nah, itu tuh harus diidentifikasi. Banyak perusahaan ya kalau kalian kerja sebagai digital marketing asset, digital marketing specialist, banyak perusahaan yang tidak mempunyai catatan digital asset. Saya yang atas nama yang bikin website itu salah besar gitu ya. Domain itu harus diregistrasikan oleh ownernya, bukan oleh kita yang meregistrasi, bukan. Karena nanti kepemilikannya berpacu ke yang ngebuat domain tersebut gitu ya. Jadi penting mengidentifikasi digital asset gitu ya. Nanti ditulis aja dulu, ditulis. Lalu channelnya apa aja, ada owned media. Owned media tuh kayak kalian kalau bikin website itu ada part blogging, ada news gitu ya, ada newsletter. Nah, itu adalah itu ada earned media. Nah, earned media itu misalnya yang kolaborasi dan lain sebagainya gitu ya, atau di social media yang bisa collab dan lain sebagainya. Atau paid media. Paid media itu adalah ya kita bayar gitu. Di detik.com atau editorial di Kompas gitu ya, atau di mana. Nah, ini adalah digital marketing strategik gitu ya. Jadi apa poin-poinnya di sini. Lalu ini nih, identify target audience, get insight using the why test. Target audience tuh harus ada analyze, strategic, demographic information, psychological information, target audience, customers, behavior, sama geographic information gitu ya. Pertanyaannya gini nih untuk mengidentifikasi target audience teman-teman. Misalnya di sini produknya dalam sabun cuci. Pertanyaannya adalah kenapa pakai sabun cuci? Jawabannya biar bersih dan gak bau. Udah terima aja dulu. Emang kenapa kalau bersih dan gak bau? Dipakaiannya nyaman. Kalau nyaman dipakai kenapa? Menjalankan kegiatan sehari-hari lebih enak. Kalau enak menjalankan kegiatan, kenapa bisa konsentrasi kerja? Kalau udah konsentrasi kerja, kenapa hasil kerjanya lebih baik? Kalau hasil kerja lebih baik, kenapa naik gaji? Kalau naik gaji, kenapa lebih sejahtera? Kalau sejahtera, kenapa hidup bahagia? Nah, dari sini kan kalian sudah mengerti kan
bahwa mengidentifikasi target ini dia tuh sampai mikirnya sabun cuci itu sampai ke kehidupan selanjutnya gitu. Nah, ditambahin tuh data-data yang lainnya, nama, usia, jenis kelamin, tinggal di mana, status pernikahan, monthly spending, educational, occupational, behavior, media behavior. Bapak, maaf sebelumnya, Pak. Ya. Ini layar share screen-nya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Ya. Gua kira udah. Sorry. Mau diulangi lagi? Sekarang udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, mau ulangi lagi? Nah, ini yang tadi. Identify target audience, build persona, buat tujuannya identify target audience itu untuk build persona, lalu identify company goal yang tadi saya sudah jelaskan, identify digital asset, lalu channelnya adalah ada 3 channel, owned media, earned media, sama paid media, 3 ya yang tadi. Nah, lalu identify target itu bagaimana caranya yang ini. Lalu data yang ini ketika kalian tanyakan itu, kalian akan tahu journey-nya mereka. Journey-nya mereka tuh beli sabun cuci itu ternyata sampai hidup bahagia gitu. Kan luar biasa gitu ya. Gitu. Nah, lalu sampai hidup bahagia. Nah, dari sini kalian tahu step-stepnya. Nah, lalu dari pertanyaan itu kan why intinya. Lalu ada data primer nih, data primer nama, usia, dan lain sebagainya. Ini untuk nanti kategorisasi. Kalau jawabannya yang gini tuh untuk usia berapa sih, dengan jumlah spending berapa sih, edukasinya di level mana sih. Nah, kalian nanti analisis, kalian nanti ini udah ini ya, udah masuk ke pekerjaan data analysis ya sebenarnya. Cuman manual. Nah, nanti kalau kalian ada waktu cobain ikut kelas data analysis. Nah, nanti ada programnya pakai Python itu lebih mudah, atau pakai Orange itu lebih mudah. Jadi digital marketing itu kerjaannya nggak ngoding, nggak. Cuman masukin data dan analisis data. Gitu ya. Nah, dari sini kalian akan tahu target kalian itu yang mana gitu. Dengan tadi ya, dengan image-nya teman-teman. Nah, lalu ini cara bikin identifying smart goal. Yang pertama itu adalah spesifik. Jadi kalau punya goals itu harus spesifik, clear, define the expected result. Okay. Lalu be measurable gitu ya, quantify your object to know when you have and achieve it. Gitu. Jadi tetap goals itu harus bisa di measurable gitu ya, harus bisa diukur dengan baik. Ukurannya mau ukuran kuantitatif atau kualitatif itu terserah, karena tidak semua ukuran bisa kualitatif gitu. Tapi sebetulnya bisa kalau pakai program gitu ya. Dari kualitatif itu datanya kualitatif, hasilnya bisa jadi kuantitatif. Itu ada programnya bisa pakai Orange misalnya. Jadi Orange itu bahkan bisa sampai menerjemahkan sebuah data gambar. Ada gambar kuda, ada gambar apa. Mereka bisa mengelompokkan hewan yang kakinya 4 gitu ya. Terus mereka itu bisa banget deskriptif dijadikan nilai kuantitatif di Orange gitu. Nanti kalian kalau belajar data analysis gitu ya, nah itu bisa. Atau data engineering kayak, atau yang lagi happening tuh satu lagi gitu ya. Nah, lalu udah di measure itu adalah kita tentukan ini achievable apa enggak. Jangan sampai kalian punya goal yang spesifik adalah kampanye di bulan. Bisa diukur, caranya pakai foto satelit. Tapi achievable enggak buat marketnya ya? Kalau enggak ya lain. Define realistic way to achieve your. Jadi lalu yang keempat ada realistic. Udah achieve, ini realistic nggak gitu? Ide ini realistic nggak? Check the different constraint, environment, resources, etc. dan lain-lain. Jadi ketika kalian sudah meyakini ini bisa di-achieve, lihat resource kalian nih di perusahaan. Ini akan take
so much duit nggak gitu ya, akan take so much effort nggak, terus worth it nggak effortnya sama nanti hasilnya gitu. Nah, yang terakhir adalah time bound, specify the deadline or target for achieving your objective. Jadi goals itu harus dengan waktu yang singkat gitu, atau waktu yang sudah ditentukan. Ada tiga biasanya, ada 3 fase gitu ya. Sometime, every day, put aside 30 menit. Nah ini contohnya, ini contohnya ke kanan ya bacanya gitu. Lalu nah ini identifying existing digital asset. Yang pertama adalah website and development. Yang B adalah web analytics and making automation. Jadi kalau sudah punya website, itu wajib disematkan analitik, mau pakai Google Analytics atau pakai analitik yang lain, anggap. Dan juga kalau bisa bikin otomasi gitu ya. Lalu social media, search engine optimizing. Nah itu digital asset, content development and marketing collateral. Marketing collateral ini penting. Biasanya teman-teman yang marketing itu jarang banget ngebikin sebuah aset marketing. Jadi kalau udah posting, udah biarin aja. Nah, harusnya dibikin report dan dibikin per timeline atau per kalender gitu. Jadi hasilnya ketahuan. Kalau ada yang perlu nanti saya bisa kirim ke teman-teman contoh bikin kalender report itu kayak gimana. Lalu yang kelima adalah product demos, corporate and explainer video. Jadi kalau kalian produknya itu misalnya digital asset atau sebuah produk yang susah yang awam orang mengetahui, itu sampai bikin video how to use-nya tuh penting dilakukan ya. Jadi digital asset itu mulai dari website design ke development gitu ya, lalu masukin analitiknya, dibikin automation gitu ya. Gitu. Automation itu misalnya kalau websitenya accounting, masukin input reportnya otomatis kayak gitu ya. Terus kalau konten, bikin konten bisa di schedule, nulis blog gitu ya, tapi blognya bisa di scheduling. Jadi kalian bisa bulk upload, kalian tentuin tanggal sekian ini kontennya tanggal sekian ini. Jangan jangan masih manual kalian nulis blog, oh hari Selasa baru nanti terbit sore atau siang. Jangan, harus bisa diotomasi ya. Lalu yang ketiga adalah social media and search engine optimizing, SEO, digital asset intellectual property sekarang ya. Lalu content development. Jadi content development itu bukan kontennya, pengembangan kontennya saja, tapi juga sampai pada kalendernya, reportingnya gitu ya. Oke. Nah, terus kalau udah ada strategi, pasti kan harus bikin perencanaan, karena tadi kan ada yang saya tanya, strategi itu apa? Perencanaan, Pak. Nah, ini dia digital marketing plan. Yang kepake banget ada SWOT analysis. Situational SWOT analysis. Jadi, bukan SWOT analysis secara general, pure product atau company kalian, tapi keadaan kondisi sekarang gitu ya, atau kondisi yang akan di measure atau kondisi yang akan diibaratkan ke depan gitu ya. Lalu yang kedua adalah establishing digital marketing goals. Jadi kalian sudah bikin goals-nya, nah kalian harus membuat itu sebagai hal yang established. Conduct marketing strategic, lalu tetap measuring and result and KPI. Tetap harus, nanti saya ajarin KPI-nya gimana. Nah gini, digital marketing goals. Drive sales, generating leads, improve awareness. Improve awareness, drive sales, atau generating leads. Nah, ininya tulisannya drive sales loh ya, bukan self achievement gitu. Ini cuma drive gitu. Make sure kalian ngasih traffic yang besar gitu. Nah, nanti kenapa saya selalu mengulang-ulang kalimat ini, karena banyak banget teman saya yang apa ya, yang kerepotan karena
ketika mereka punya klien, mereka itu inginnya ke self achievement gitu. Nah, kalian jangan bete, jangan langsung menyerah, kalian harus masih tetap punya antusias gitu ya, dan menjelaskan ke mereka bahwa kita itu maksimal cuma drive selling, kita kasih traffic sehingga orang itu bisa sampai KPI-nya ke check out. Ketika urusan bayar itu ya bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Banyak hal yang mendorong hal tersebut gitu ya. Sorry, tadi ada urgent. Oke, nah ini marketing goals. Jadi kalian harus bikin goals-nya. Goals contohnya gitu. Ini ada B2B, ini goals-nya ke B2C. Ada beda ya. Kalau ke B2B itu generating leads karena yang jualan nanti mitra kalian. Kalau ke B2C itu adalah drive sales. Gitu. Oke. Nah ini nih SWOT analysis. Mungkin kalian udah pada ngerti ya bagaimana menjalankan SWOT analysis gitu ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Kalau ini dibalik ini jadi TOWS. Threat dulu, opportunity, weakness, dan strength. Kalau threat and opportunity kan kalau SWOT itu ngejelasinnya ini internal, ini eksternal. Tapi kalau TOWS itu ini disebutnya market, ini disebutnya company. Sama sih internal eksternal. Tapi lebih ke poin yang punya measurement yang berbeda. Kalau threats itu what obstacle do you face? Gitu ya. Ancaman itu obstacle-nya apa aja? What do my competitors do? Gitu. Company experiencing any financial issue gitu ya. Can any threat stop company operation kayak gitu-gitu ya. Lalu opportunities. What good opportunities that company have gitu ya. What market trend do we have information about gitu ya. What technology change are occurring gitu ya. Lalu weaknessnya, what are we doing wrong gitu. What do external agents perceive to be the company primary weakness gitu ya. What factor negatively influence to the sales or development the project gitu. Lalu strength-nya, what are the does my company do well gitu ya. What result do we have gitu. What do we consider to be our maintain strength, what element influence the development and sales. Nah ini, thoughts ini kalian akan menganalisis sesuatu dalam memulai perencanaan. Lalu measuring result dan KPI. Nah ini real time data visualization. Jadi tetap kalian flow chart-nya gitu ya. Karena real data visualization system ini penting. Lalu ke analytic platform and tools gitu ya. Bisa banyak platform analitik gitu ya. Turn into information and insight to decision. Ini itu adalah data, ini raw data. Begitu kalian proses, itu ini menjadi sebuah informasi, bukan lagi data, tapi sebuah informasi buat ambil keputusan, gitu ya. Jadi data itu bukan hanya divisualisasikan aja, tapi kemauan di sini gitu ya, kalian harus bisa merubah data itu menjadi sebuah informasi. Itu cara mengukur dan membuat sebuah KPI. Startup development phase gitu, fase startup. Penting kenapa? Karena digital marketing biasanya hampir mirip flow-nya sama startup development fase gitu, fase pengembangan startup. Yang pertama adalah vision ideation sama concepting. Di sini biasanya pakai design thinking, sebutnya startup.
nanti setelah udah beres nih ada identification apa gitu ya, consulting apa gitu ya. Ini kan ukurannya nanti udah diukur, lalu ke MPV, minimum value product. Nah ini udah disebut startup. Kalian bisa raising fund di sini dan bisa memulai digital marketing di sini. Udah MPV itu kalian komit untuk coba cari konsumen 1, 2, 3. Kalian tahu personanya mereka seperti apa, lalu bikin product market fit. Jadi dari minimum value product, misal gitu ya, minimum value productnya kalian sudah punya produk dulu, marketnya cocok atau enggak, jual dulu, cobain, lalu lihat respon market, udah bikin respon market, kembangin lagi jadi ke produk market fit dengan divalidating gitu ya. Lalu di sini scale, biasanya di Indonesia startup itu mati karena enggak produk market fit. Jadi biasanya ini seeder pertama atau seed fund gitu ya, ini series nih biasanya, series A, B, C, nggak sampai A, ini biasanya C, D, C. Di sini di scale biasanya seriesnya B dan C sampai establish. Nah di sini kita matiin di fase produk. Tapi ada juga sampai scale doang tiba-tiba mati. Tapi yang bagus sampai establish. Nah kalau udah establish, ini udah scale establish, udah nggak disebut startup lagi. Gojek udah enggak, Traveloka udah grow. Kalau ini startup masih grow. Nah di sini biasanya sampai series B, ada juga series A tapi A-nya dikit banget duitnya. Kenapa ini penting untuk measurement digital marketing goals tadi? Karena digital marketing ini dulu ya, bukan sekarang, dulu years ago gitulah ya, most-nya di-generate untuk startup company. Tapi setelah Winter Tech itu digital marketing mulai ke traditional company, karena traditional company mulai punya uang untuk spending ke digital marketing spesialis gitu. Dan harganya pun turun. Kalau dulu digital marketing spesialis kalian bisa dapat 25 juta, 30 juta per bulan. Sekarang enggak. Begitu startup Winter yang pesan itu jadi harga UMR minimum. Kalau nggak punya unique selling point ya. Kalau punya unique selling point atau portofolio yang bagus ya, kalian masih bisa double digit, tapi nggak sedouble digit yang dulu. 10, 15, 13 juta masih dapat. Kalau Jakarta sih different story ya. Kalau di daerah 10, 15 itu udah tinggi banget. Tapi kalau di Jakarta mungkin itu low, middle low gitu ya. Tapi kalau kalian kayak di Bandung gitu ya, di Bandung digital marketing specialist itu rata-rata per project dengan dengan tax start 2 sampai 3 juta. Tapi kalian masih bisa dapat 3-5 project gitu. Kayak gitu-gitu lah. Kalau di Bandung gitu. Di Jakarta beda lagi tuh. Gitu ya. Nah, kalau di Bandung saya pernah dapat satu project per bulan dibayar sekitar 9 juta, pernah. Itu paling yang pernah saya rasain. Bikin nge-build brand gitu ya. Kecil sih, tapi kalau di Bandung itu besar banget gitu. Karena di sini tuh perusahaannya rata-rata, maksudnya perusahaan yang domisili Bandung rata-rata konvensional company gitu. Tapi kalau yang startup itu rata-rata begitu mereka masuk ke product market fit atau ke MPV, mereka langsung punya kantor di SCBD di sini. Ngusahain diri supaya mereka disebut high value. Bukan hanya apa ya, jualan dan BP itu nggak dipikirin. Gitu. Yang dipikirin bagaimana terus meninggikan valuasi. Oke, next. Micro moment. Nah, di digital marketing ini micro moment penting. Gitu ya. Micro moment itu apa sih gitu? An intent rich moment when person to act and know go or do or buy. Kalau sekarang bukan go or do or buy lagi, doing comment itu udah micro moment sekarang. Gitu ya. Jadi kalau kalian dulu belajar marketing, itu terjadi di mana? Terjadi ketika kalian
berada atau kalian memilih barang di shelf gitu ya, di apa sih namanya, di ya itulah di 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 lemari gitu ya, di lemari departemen store, bukan lemari apa sih itu namanya, shelf gitu ya, yang naruh-naruh makanan gitu, naruh-naruh produk. Nah, kalian di situ baca produknya satu, sekalian pegang dua, oh saya yang ini, nah itu micro moment. Nah, nanti konten kalian yang di generate di SEO atau di blog kalian itu harus menghadirkan sebuah micro moment di mana kalian meyakini bahwa it's time to buy gitu. Di sini kayaknya oke nih, gue beli ya. Nextnya adalah tunggu diskon. Nah itu udah bukan micro moment lagi. Micro momennya adalah di ketika gue beli. Nah konten kalian yang dihasilkan tadi dengan digital marketing strategis dengan goalsnya itu harus menghadirkan sebuah micro moment. Micro moment ini penting karena kenapa? Karena udah lagi ke udah di atas awareness. Gitu. Mereka nggak lagi cari produk kalian, info tentang produk kalian. Gitu, ya. Jadi ini pentingnya digital marketing strategis. Bahkan konten aja itu harus di set sampai ke micro moment. Jadi hari Senin sampai Jumat itu harus ada skemanya. Jangan Senin, Selasa, Rabu jualan terus. Nggak gitu. Tetap harus ada hari ini apa, hari besok apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari kelima apa. Boleh seragam dalam satu minggu, tapi kontennya tidak boleh sama gitu. Finishing. Nah, ini adalah they are for game changing moment that really matter. I want to know a moment when someone is exploring and rich, but it's not necessary in the purchase mode. Jadi cuma kepo doang gitu. Ini tuh apa sih? Gitu. Biasanya viral marketing itu cuma sampai sini. Tapi ini tuh apa sih? Lalu ada I want to go moment when someone is looking for local business or considering buying a product a nearby store. Kenapa? Karena online itu kan butuh guts ya, butuh keberanian untuk membeli gitu. Misalnya kalian beli produk anggaplah elektronik yang marketnya cuma ada di Cina. Misalnya Lenovo dengan mereknya Xiaoxin Pad gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu tuh kan kalau kalian beli online perlu guts ya, perlu keberanian. Ini nanti barangnya garansinya gimana sih? Ini nanti barangnya sampai dengan keadaan bener nggak? Kalau keadaan nggak bener, gue bisa kembaliin atau enggak sih? Fisiknya gimana sih? Nah, dari situ kalian udah dapet, oh ini ada ini produk menarik nih. Tadi kan yang tadi Xiaoxin Pad harganya harga Xiaomi tapi kemampuannya kemampuan Samsung Galaxy Tab S9 gitu. Nah, itu yang awal. Yang kedua, karena barangnya itu masuk ilegal dalam artian tidak ada distribusi nasionalnya nggak ada di kita gitu ya, karena marketnya market Cina, jadi mereka diimport oleh lokal importir gitu ya. Nah, lalu atau forwarder gitu. Lalu kalian itu akan mencoba merich itu di toko lokal. Kenapa? Karena bisa dicari kalau ada apa-apa, bisa ditukar langsung kalau ada apa-apa. Itu namanya one to go moment. Terus yang ketiga adalah one to do moment. When someone want help completing a task or trying something new. Help completing a task or trying something new. Jadi ketika kalian butuh opsi, terus kalian nanya dan kalian melakukan gitu ya yang baru gara-gara produk tersebut gitu. Nah, itu namanya I want to do moment. Nah, yang terakhir adalah I want to buy moment. When someone is ready to make a purchase and may need help deciding what to buy or how to buy it. Dari ini tuh harus masuk ke dalam konten kalian yang dalam seminggu. Jadi bikin konten itu ya kecuali kalian konten creator yang ngejar views ya, bukan ke produk ya, itu beda lagi gitu ya. Kalau kayak TikTok kan beda tuh sama social media. Kan TikTok kan lebih kepada media aja sih sebenarnya, cuman bentuknya ya dalam sosial media. Nah, kalau konten creator nggak perlu kayak gini tuh, kalian cuma ngebahas apa yang paling update, kalian bahas dengan gaya kalian. Tapi kalau untuk jualan produk, per konten kalian itu harus ada empat part ini gitu. Nah, this is moment customer want when what they want
when they want it, and they draw to the brand that deliver they need. Jadi, nah, kalau udah dibikin ini semua gitu ya, yang momen ini, lalu apa yang harus company kalian lakukan? Ya be there gitu. Anticipating the micro moment for your target audience and commit to being there to help when those moment occur. Contohnya be there apa nih? Kalian kalau belanja di Tokopedia ada S atau chat gitu ya. Nah, S dan chat itu harus benar-benar kalian ada di sana gitu. Lalu be useful itu apa gitu? Be useful itu adalah provide a digital experience that's relevant to consumers' need in the moment and quickly connect people to the answer they are looking for. Gitu. Jadi ini nih. Jadi ketika tadi kalau Tokopedia ada momen tanya di bawah ya, ada varian produk yang kalian tanya dulu. Kalian tuh harus menjawab dengan be useful gitu. Hadir di sini, lalu harus be useful. Kalau ada yang chat, hadir di chattingnya, pas respon dan lain sebagainya. Lalu ke be useful. Kalau kalian punya merchant di Tokopedia, itu selalu ada analisis respon time untuk chatting. Ini itu adalah di be there. Lalu di be useful itu harus memberikan informasi yang useful. Be accountable, create a seamless customer experience across all screen and channel, measure collective and impact across the tentu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ada beberapa seller yang pakai Tokopedia. Itu kurang ramah di Tokopedia, tapi lebih ramah di Shopee. Kenapa? Karena Shopee banyak advantage buat mereka. Tokopedia potongannya lebih besar. Nah, ketika kalian melakukan hal tersebut, berarti kalian nggak accountable. Kenapa harus accountable baik nanti di marketplace A dan di marketplace B? Ya karena supaya menghadirkan sebuah digital experience yang sama di semuanya cross platform kayak gitu ya. Lalu ini zero moment of truth. Ini penting banget. Ini yang ngeluarin Google GMO2. Jadi dari stimulus lalu mereka langsung cari handphone untuk mencari informasi. Pre, shop, in store, and in home. Nah itu penting banget. Jadi ketika dapat informasi baik dari grup atau apa dari manapun gitu ya, atau dari jalan atau ada ide tiba-tiba, oh ini nih, langsung tek nyari di website. Itu zero moment of truth. Gitu ya. Kalau first moment of truth-nya adalah ya di dalam toko, baik di Tokopedia dan lain sebagainya. Second moment of truth. Nah, kerjaan digital marketing itu bikin zero moment of truth. Bikin zero moment of truth. Kenapa? Karena dari zero moment of truth itu mereka akan mendelivering informasi. Di zero moment of truth itu akan mendelivering informasi channel mana yang konsumen ini butuh dan informasi mana yang bikin dia untuk pergi ke toko online atau toko offline. Orang digital marketing itu harus bikin momen ini, zero moment of truth. Kalau stimulus mah kan bisa dari apapun ya, gitu ya. Dari kebutuhan, dari apa gitu ya. Itu mereka cari gitu ya. Aduh, habis ini habis apa? Lu lapar gitu ya. Mau makan search makan apa ya? Itu konten-konten itu yang akan dulu dicari. Biasanya Google itu kan dulu ya, sebelum sekarang ramai dan berubah lagi behaviornya. Google itu dulu membuatnya dalam Google Search. Jadi ada search engine gitu. Nah, dari situ zero moment of truth mulai. Mereka mencari dulu informasi. Jadi kenapa SEO itu penting, listing jadi di top Google itu penting, supaya menghasilkan zero moment of truth. Dari situ konten kalian bisa memberikan momen itu adalah achievement tersendiri. Nah, ini nih zero moment of truth. Web search behavior, traditional media, digital mobile device use, demographic and life, brand shopping habit, lalu ada attitude. Ini adalah komponen dari zero moment of truth.
Jadi si orang ini mempunyai zero moment of truth itu dari attitude and option, misalnya dari chatting gitu ya, kalau ngelakuin search gitu ya, kalau ada iklan di TV atau iklan di tradisional gitu ya, billboard, atau kalau dulu yang keren itu ya billboardnya Panji ya, pilih Panji. Nah itu dari tradisional itu kan langsung mereka searching tuh, nah mereka guide ke sini nih, ini dibicarakan di media sosial, mereka search, itu zero moment of truth. Lalu mereka ke nyari di sini digital and mobile device use, lalu ke demographic, lalu mereka shopping habit, itu akan menciptakan zero moment of truth pada seseorang, beda-beda satu dan lainnya. Kalian udah pernah belajar AIDA? Attention, interest, desire, and action. Ini behavior stage, ini active stage, ini cognitive stage. Gitu. Nah, jadi AIDA model ini sih sebetulnya sekarang udah nggak kurang relevan, tapi kalian harus tahu gitu. Nanti saya kasih perubahannya si AIDA model ini. Kita sampai 11.50 ya berarti ya? Oke. Iya, Pak. 11.50. Oke. Nah, ada model, ada attention, ada interest, and desire. Jadi attention itu awareness ya, dekat dengan awareness. Ini cognitive stage. Kalian benar-benar rasional dalam mencari sebuah produk. Nah, ini kalau sudah rasional, kalian akan masuk ke affective stage. Mulai tertarik dari brand-brand yang kalian butuh. Dari sini kan kebutuhan kalian. Oh, saya lapar, saya perlu makan. Awareness-nya mencari makanan gitu. Dengan brand-brand tertentu deh. Nah, masuk ke interest something. Oh, saya pengen makan makanan Jepang. Oh, ada Fokben, ada apa lagi? Kalau di Bandung ada sushi teh, kalau di sana mungkin Yoshinoya ya. Ada yang kayak gitu ya. Ada ramen dan lain sebagainya. Lalu saya mah ada senangnya mie, ya udah ramen aja deh. Ini ramen di Marugame. Lalu dari situ teh ke actionnya tuh biasanya beli gitu ya, udah beli recommendation dan sebagainya. Nah ini ada AIDA model. Di marketing itu penting karena kalian akan staging kepada konten. Jadi konten itu kalian harus bisa sampai ke action. Dan jangan salah, ketika kalian measure dan KPI itu akan mengerucut ke bawah. Jadi kalau kalian sudah bikin konten dan ternyata awareness-nya, misalnya yang view konten kalian 1.000.000, tapi yang klik charge kalian cuma 100 orang, ya wajar, karena ini akan mengecil dari views ke engage, gitu ya, dari engage ke desire, ini engage, dari views ke engage, lalu ke action, atau ke desire untuk membeli, lalu melakukan action, itu akan semakin mengerucut. Ini penting KPI-nya. Biasanya KPI ditaruh di sini nih. Kalau pakai Google Analytics, kliknya sampai mana, atau pakai Facebook Pixel. Nah, ini yang diukur di action. Nanti laporan kalian di sininya banyak, tapi kok actionnya dikit ya? Jangan-jangan laporan kalian gini? Enggak. Karena memang naturalnya gitu ya. Naturalnya makin mengecil. Cuman masalahnya adalah ketika terlalu kecil, 10% gitu ya. Kan sekarang tuh kata orang ya, kalau invest iklan itu dulu 1000%, lalu 100%. Nah, kalau sekarang ad-nya iklan itu maksimal di 20-30%. Jadi kalau kalian iklankan, penjualan kalian yang dulunya 100% segitu, tambahannya ada 20-30% dari iklan. Nah, kayak gitu. Jadi semakin mengecil. Ini ada varian gitu ya. Ada tambahannya S. AIDAS. Yang terakhirnya apa? Satisfaction. Customer desire met. Jadi konsumen teh ketemu gitu. Ada AIDAS, dari AIDA ada AIDAS. Tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Jadi marketing belajar ya. Bukan hanya membeli, atau kalau saya di pariwisata bukan hanya pun harus dikejar.
Lalu ada AISAS. Nah, ini yang lebih baru. Attention, Interest, Search, Action, and Share. Ini digital marketing banget. Search product information on the net, collect related information on the net, attach review. Jadi ada attention, interest. Attention itu biasanya di conventional media, atau tiba-tiba dari omongan teman-teman gitu ya. Di interest, ketertarikan, lalu mulai nge-search dulu sekarang tahapnya. Nah, lalu action, post a review, purchase, nah ini di share, purchase on the net, share product, gitu ya. At base word of mouth created. Dari sini. Jadi share and search itu kayak lingkaran gitu ya, lingkaran besar gitu, muter. Aktualnya kayak gini. Communication with low involvement person, attention and interest gitu ya. Lalu communication with high involvement process, ini biasanya banyak banget yang kalian harus work dan bikin digital marketing strategis adalah di fase ini, sampai mereka mau sukarela meng-sharekan produk pembelian mereka, pengalaman membeli produk mereka. Nah, kalau sudah ke-share dan hasilnya bagus, itu berarti kalian sudah membuat automation selling. Bukan lagi kalian yang ngerjain selling, tapi ke end user yang belakang. Ada juga yang disebutnya bukan share. Sininya ada tambahan A lagi. Advocation. Jadi sampai dibela gitu. Kalau kalian gitu ya, kecewa atau komplain lah ya di sosial media gitu. Saya sering bikin jokes buat lagi nggak ada kerjaan aja, lagi gaji gitu. Terus saya tahu technical reviewnya produk itu elektronik gitu ya. Terus saya sampaikan, saya sengaja pancing marketnya itu banyak banget yang sampai advokat, sampai ngebelain. Contohnya merek produk Xiaomi gitu ya. Itu banyak banget yang belain gitu. Saya bilang, wah ini produk kemahalan, ini gini. Poco lebih murah nih. Gimana sih Xiaomi? Semuanya sama nih, Poco sama Xiaomi. Itu bakal banyak orang yang akan ngedefend brandnya Xiaomi. Nah itu sampai advokat. Sampai benar-benar mereka bukan lagi merekomendasikan, tapi mempertahankan brandnya gitu. Padahal kan logikanya, ngapain, itu bukan perusahaan orang tua kalian, bukan perusahaan keluarga kalian gitu, tapi kalian tuh sampai mempertahankan itu. Lalu yang paling setelah Xiaomi, lalu fans mana lah nih? Apple Boy nih. Nah, itu Apple fanboy nih. Nah, itu terus juga tuh. Kayak dibilangin, oh ini. Enggak. Bahkan mereka sampai ngebela brandnya sampai kayak brand surga. Nah, itu digital marketingnya dapat. Udah bikin automation selling. Kalau udah ngerti teorinya, terus masih melakukan kayak gitu, berarti mesti baca lagi. Wah, ini kenapa nih? Saya masih kena jebakan Batman gitu. Masih kena apa namanya? It's a trap. Ya kalau meme itu yang worm, yang face of worm. Nah, inilah funneling marketing. Nah, ini disebut digital marketing funnel. Gitu ya. Lalu ada lagi nih. AARR framework, acquisition, activation, retention, referral, and revenue. Ini biasanya dipakai oleh startup company. Acquisition itu user find you. Gitu ya. Activation itu user first experience with your product. Retention means and rate of user return. Referral, user tell others about you. Revenue, the profit you gain. Nah, kalau kalian di digital company dan di funded, itu pertama akan ditanyainnya, kalian bikin HPV ya tadi, minimum valuable product, udah acquisition-nya gimana? Sekian persen Pak, sekian user Pak, acquisition-nya. Jadi orang tuh udah pernah mengunjungi website kalian atau menggunakan aplikasi kalian. Nah, nanti udah kalian udah di seeding gitu ya, kalian didanai uang gitu. Udah didanai uang untuk develop produk market fit gitu. Itu yang akan ditanyain adalah ini nih, retention. Retensinya berapa persen? Terus gimana kalian akan meningkatkan retensi? Gak akan ditanya revenue.
Sampai sekarang Tokopedia juga minus, Traveloka sekarang juga minus. Tapi yang dikejar apa? Retention, visit ulang. Makanya diskonnya besar-besaran. Gitu ya. Lalu acquisition itu juga termasuk nanti di using time. Gitu. Jadi kalian tuh berapa lama sih menggunakan si aplikasi itu? Berapa lama sih menggunakan website tersebut? Nah, itu termasuk di acquisition. Gitu. Kalau activation itu biasanya achievement di seeder pertama. Ketika di seed fund gitu, nah dikejarnya activation dulu. Acquisition tuh sebelum seed fund. Nah, sudah seed fund yang dikejar adalah activation. Berapa yang udah install aplikasi kalian? Okay. Kalau di website berapa sih yang udah sign up di aplikasi kalian? Nah itu activation. Kalau acquisition itu di measure-nya pakai apa? Pakai Google Analytics. Kalau baik di apps atau di web gitu ya. Pakai Facebook Pixel juga bisa deh. Tapi Facebook Pixel lebih akurat buat ngitung checkout sih, iklan gitu. Nah ini AARR framework yang bikinnya siapa? Mike Clure 2007. Ini ada task tapi nanti kita gabungin lagi deh di akhir aja. Tasknya nanti highlight buat teman-teman ya. Kita gabungkan aja lah. Atau saya namanya startup company atau brand. Tapi nanti kita satukan jadi tugas kelompok aja. Lalu kita masuk ke SEO dan ECM. SEO itu apa? Merupakan suatu proses untuk mempengaruhi tingkat visibilitas sebuah website atau sebuah halaman website di hasil pencarian organik atau tidak berbayar dari mesin pencari dengan target utama yaitu muncul paling atas pada hasil pencarian organik. Semakin efektif desain dan konten situs web, Anda akan semakin tinggi peringkat terus Anda di dalam mesin mencari. Kalau SEM apa nih? Search Engine Marketing. Search Engine Marketing apa nih? Metode di mana Anda dapat mengikralkan website di mesin pencarian. Yang disebut anorganik itu ya bayar iklan, organik itu ya program-program atau tindakan-tindakan yang kalian kerjain untuk meningkatkan ranking di SEO. Itu. Nah, sekarang aku tanya, nah, di sini ada yang tahu nggak SEO selain Google? Search engine selain Google ada yang tahu nggak? Atau ada yang pakai yang lain? Search engine dari Rusia deh, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak search engine selain Google? Search engine Rusia namanya Yandex. Yahoo itu search engine. DuckDuckGo itu search engine. Gitu ya. Kenapa saya menanya, kenapa kita hadir dan jadi peringkat nomor 1 di search engine itu penting? Ada yang tahu nggak? Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Hmm? Ada yang tahu Tadi nggak? pertanyaannya kenapa penting ya Pak kalau website bagus paling atas gitu?
Nah, Kalau dari pengalaman saya pribadi sih Pak, kalau search sesuatu itu pasti saya ngambilnya paling atas karena kredibilitas dan verifikasi yang itu lebih terpercaya Pak. Tapi kadang sering juga Pak, kayak meskipun di atas tapi kadang-kadang malah ada web yang justru itu ads iklan gitu Pak. Kadang-kadang ada bahayanya juga, misalnya kalau pengen ada ngelakuin suatu transaksi gitu lewat website. Kadang-kadang kita kalau itu malah dapatnya website yang palsu gitu. Gitu benar, sih Pak. benar. Nah, yang website palsu itu dia pakai SMM, dia bayar iklan supaya jadi top hit. Nah, betul tadi, karena pentingnya website ada nomor satu, kredibilitas dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya ke part zero moment of truth. Karena kebanyakan orang di dunia zaman digital ini, ketika nge-search, pasti keluarnya di search engine. Nah, tapi 2 bulan terakhir ini, AI makin ngaco. AI sudah bisa ada yang konekin dengan search engine. Jadi, Claudia, kalian tahu kan AI Claudia itu udah bisa dikoneksi. Ada satu website, saya nggak bisa share dulu ya. Ada satu website itu search engine, tapi backbone-nya adalah cloud. Jadi kita nanya dulu ke AI, nanti AI kasih informasi, habis itu dia kasih rekomendasi di belakang. Ini akan merubah format SEO ke depannya. Zero moment of truth akan berubah. Tapi yang sekarang kita pelajari dan masih happening adalah kenapa pentingnya top listing adalah karena si zero moment of truth. Orang itu ketika mencari ini apa dan ini menarik, itu akan search, akan cari. Secara nggak sadar di semua default browsernya adalah ke Google. Nah, padahal ada search engine yang lain, ada Yandex, ada Yahoo, ada Duck, Duck and Duck itu, ada Duckgo, saya lupa, ada banyak. Nah, semakin top listing itu yang akan pertama orang klik karena merasa bahwa betul informasinya valid, akreditasnya terpercaya karena melakukan digital set mereka. Maka akan klik 1, 2, 3. Karena rata-rata orang kita itu malas, bukan orang kita, yang punya netizen zaman now itu malas searching sampai halaman kedua. Bahkan 10 link di atas aja udah malas. Banyak 3-4 link yang mereka baca. Sisanya udah mereka cari ke sosial media. Nah, yang tadi Yoga kasih tahu, kadang-kadang di top listing juga Pak ada yang Zong juga nih ini. Nah, itu si Zong itu mereka bayar. Mereka pakai search engine. Mereka bayar Google Ads. Benar apa salah? Benar-benar aja. Tapi balik lagi sama Yoga. Tadi Yoga bilang, wah ini Pak, nipu dan lain sebagainya. Itu tetap jadinya organik itu penting. Ini kan anorganik nih. Organik itu penting karena kredibilitas. Karena kita tuh digital digital account itu as an asset, as an intellectual property. Jadi kalian harus urus dan kalian harus bantu teman-teman tradisional untuk menyadari hal tersebut. Jadi kalian apa yang namanya transformation agent gitu, digital transformation agent gitu. Karena banyak banget perusahaan tradisional belum masuk ke dunia digital dan harusnya achieve sales lebih banyak dengan di dunia digital. Nah, search engine optimization is a set of methods used to increase ranking through search engine. The main task of SEO is attract customer to the website and force him to take an action. Kalau search engine marketing, kalau ini mah dia ngomongnya adalah is a set of method directed to increase attendance from the search engine with the help of SEO and content targeted advertising gitu. Unlike SEO, SEM deals with all aspects of search engine like Google AdWords, Bing Ads, and pay-per-click advertising. Gitu. Jadi SMM itu bukan hanya sekedar naruh iklan di Google aja. Gitu. Kalau Google namanya AdWords, sampai ke pay-per-click advertising. Pay-per-click itu jadi kayak kalau kalian buka website tertentu terus tiba-tiba muncul iklan dulu baru diklik, nah itu pay-per-click. Kalau kalian ngeklik tertarik itu baru konversi. Nah ini pengertian bedanya sederhananya gini ya, SEO dan SEM itu upaya mengoptimasi website agar menempati posisi teratas dalam halaman pencarian. Kalau SMM adalah strategi marketing untuk mendapatkan situs di hasil teratas dalam pencarian.
Yang dikeluarkan gratis, sehingga berbayar menyesuaikan tools yang dipakai. Nah, lalu SMM itu berbayar. Kadang-kadang ya kita, bahkan saya aja sering ngilangin pendapat, apa pendapatnya Pak? Ya bahwa SEO itu gratis nggak, padahal kalian tuh blogging tuh bayar. Saya ngurus website satu ya, saya dibayar 1,5 per bulan. Cuman bikin konten seminggu sebulan 6 biji gitu. Bahwa sebetulnya nggak gratis juga kalau kalian nggak punya resource-nya, tapi kalau kalian punya resource bisa gratis. Itulah uniknya digital marketing. Tampilan di mesin pencari tidak ada embel-embel iklan, lalu menampilkan iklan atau ad ada tambahan gitu ya di paling atas. Kalau ada iklan dan ad itu jangan diklik, kalau diklik nggak apa-apa, tapi kalian hiraukan langsung. Kenapa? Ya budget si iklannya akan kepotong. Tapi betul kata Yoga tadi, bahwa itu bisa aja website abal-abal, bisa aja. Gitu. Lalu terus, tapi bisa juga maka tuh riset keyword, analisis backlink dan sebagainya. Nanti kita belajar yang backlink. Membutuhkan Google Ads dan Google Keyword Planner. Hasilnya, website butuh waktu mendapatkan ranking teratas. Website lebih instan mendukung ranking teratas Google. Jadi bedanya SEO dan SEMM apa? Instanisasi ya kalau SEMM. Oh, jenis trafiknya organik ke website, di hasil pencarian secara alami. Lalu organic traffic and paid search. Paid search yaitu kunjungan audiens yang disebabkan oleh iklan berbayar. Tadi kata Yoga paling atas, tapi websitenya zonk. Performa jangka panjang, ranking website tidak turun dengan mudah tergantung optimasi SEO. Jangka pendek, setelah durasi iklan habis, ranking website akan kembali ke semula. Jadi kalau kalian berharap SMM itu untuk meningkatkan ranking, enggak, itu fake. Itu hanya hanya sesaat lah gitu. Harusnya dipakai buat apa? Ketika kalian bikin campaign diskon besar-besaran di sosial media, kalian butuh jualan besar. Nah, itu kalian saatnya untuk mengeluarkan isinya. Karena kenapa? Semakin mudah diskon kalian terakses, conversion kalian. Ya. Oh, jadi pertanyaannya adalah, oh berarti kalau udah SMM perlu nggak SEO? Gitu. SEO, SMM baru tergantung strategic marketing kalian nanti di ujung. Apakah lagi perlu nih baru kalian sediakan budget ya. Jadi nanti kalian dalam budget setahun tuh kira-kira di key berapa kalian akan nge-push untuk penjualan. Sebaiknya sediain CSMM gitu. Nah, apa nih? Nah, SEO itu apa aja? On page SEO, content, off page SEO, ada SEO audit, ada site speed, domain authority, organic versus paid. Sampai site speed aja di SEO gitu. 93% of online experience begin with the search engine. Kenapa penting search engine? Karena mempengaruhi, ini yang studinya by Forrester gitu. Google being the king gitu ya. Jadi hampir 93% itu pakainya Google juga. Lalu Google tuh yang jadi faktor SEO-nya apa aja? Yang pertama adalah link. Itu penting. Memilih domain itu penting, tapi habis domain.com / ke belakangnya itu juga penting. Namanya permalink ya. Itu juga penting. Semakin sulit, semakin susah terindeksi oleh Google. Tapi semakin gampang link ke belakangnya itu semakin mudah diindeksi oleh Google.
Yang kedua apa? Konten. Kemudian ketiga ranking brain. Ranking brain itu apa sih, Pak? Nah, ini ranking brain. Ranking brain itu ada user satisfaction low for the result, gitu ya. Testing new algorithm, implementing and increase in importance of the backlink on the query, gitu ya. 1,41%. Ujungnya adalah user satisfaction improvement 7,92%. Change implement. Ini ranking brain. Jadi satisfaction-nya low ketika cari itu apa. Di Google-nya ngerubah algoritmanya. Lalu diterapin nih logaritmanya. Ternyata ngerubah ke query backlink itu ke 41%. Ya udah diimplementing, ternyata kepuasannya tuh naik jadi 7,92. Change ya, perubahan ditetapin. Jadi ranking kalian bisa turun ya itu gara-gara ini nih. Jadi kita tuh harus tahu algoritma search engine yang baru tuh kayak gimana, konten yang disukain tuh kayak gimana sih, lalu premaling yang baik itu kayak gimana untuk memaintain supaya ketika Google berubah turun gitu ya. Ini cara berpikir rank brain. Tapi nanti aja sekalian di akhir ya. Tapi kita masih ada waktu ya, berapa? 11 menit lagi ya. Nah, aku cari ini aja ya. Aku kasih tugas buat nanti kalian presentasi kelompok gitu. Nah, tugasnya terserah kelompoknya mau baru mau yang lama, diinfokan saja. Kita spin minggu depan siapa yang kebagian yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tugas dari saya yang pertama, kalian ciptain sebuah brand, lalu bikin brand kitnya gitu ya. Kitnya itu bisa pakai Canva atau pakai apa terserah. Kalau saya lebih senang bilangnya brand book. Jadi brand book itu adalah kalian bikin logo filosofi. Bentar, saya cek dulu. Saya punya brand book nggak, biar saya kasih contoh. Oh, ada punya brand book dulu. Nah, saya masih naruh aja. Nah, memang terlalu besar. Tapi nggak apa-apa sebagai contoh. Oke. Ya. Nah, insya Allah tugas dari saya akan sangat bermanfaat untuk kalian cari cuan. Ya. Kalau bikin brand book gitu ya, harganya 15 sampai 80 juta, 1 juta ada.
Cuman rata-rata sekarang 15 sampai 50 juta projectnya. Nah, ini brand booknya Kementerian Pariwisata, Wonderful Indonesia. Saya nggak perlu sedetil ini, cuman kalian coba aja bikin. Kalau perlu contohnya nanti saya share ke video yang ini gitu. Cuman kalian aja dulu brand book ya, dari kalian bikin brand, bikin logo dan sebagainya. Nggak perlu bagus, yang penting ada dan aplikasinya benar. Yang pertama itu lalu ada visual components-nya yang kan brand personality-nya kayak gimana. Kenapa sih pilih fonts ini warnanya ini? Ini tuh apa aja sih? Ada enchanting, spirit, exciting. Nah, ini mah kalian berfilosofi lah ya. Nah, lalu ya kalau mau kalian pakai silakan. Kalau nggak perlu, kalau kalian nggak terlalu banyak Pak, jangan usah. Yang penting mah filosofi brandnya. Ini mah kan lebih ke kalau adventure warnanya gini, yang dipakainya gini. Nah, logo and identify. Nah, kalian bikinin kodenya, warnanya, perpaduan warna. Lalu kalian jelaskan warna ini apa aja, gitu ya. Nah, ini family-nya. Bikin warna. Terserah mau pakai yang mana. Yang ini mah nggak usah. Maksudnya yang mau kayak gini gitu ya. Atau mau kayak gini. Terserah. Lalu jelaskan ini sih. Kenapa sih hijau, kenapa sih ini gitu ya. Lalu penggunaan logo dan logo type-nya kayak gimana. Itu yang penting. Primary logo harus kayak gini, kalau kotak kayak gini, kalau horizon kayak gini. Kalian bikin. Gitu ya. Nah, dan ini kalau full colornya kayak gini. Kalau ini kan nggak usah pakai gradient karena mereka mah pakainya yang tadi ada yang apa namanya? Yang adventure, green dan sebagainya. Terus penggunaan yang baik dan benar pada berbackground itu kayak gimana sih? Harusnya. Gitu ya. Kalau pada latar belakang warna terang gini, gini gitu. Kalau hitam putih gini. Gitu. Nah, ini ada 4, Pak saya mah cuma 2, nggak apa-apa. Terserah kalian aja, Pak saya mah 1, nggak apa-apa, yang penting kalian bikin. Dan kalian tahu fungsinya ini apa. Kayak gini-gini. Ini nggak perlu sih sedetil ini, cuma tadi kan ini dibikin ya, kalau terus dipanjang gimana, kalau kotak, kalau logo utamanya kayak gini, primary logo. Gitu, ini yang nggak terlalu sampai kayak gini, ini mah capek. Kalau kalian dibayar 80 juta bikin kayak gini oke lah. Tapi kan buat saya mah tugas ya. Jadi yang penting kalian punya portofolio. Sehingga kalian bisa lulus punya portofolio brand book. Lalu penempatan pada baliho. Atau baliho. Apa sih namanya? Pamflet atau flyer gitu ya. Gitu ya. Kayak gitu. Oh tempatnya kalau kayak gini ini ya bagusnya di bawah, ini bagusnya di atas. Apakah mau pakai frame atau tidak pakai frame itu terserah kalian. Yang penting penempatannya gitu ya. Kalau ini kan kenapa pakai frame supaya si colornya ini ada di warna putih sehingga nggak di warna yang ini kayak gitu ya. Itu mah terserah kalian mau pakai yang kayak gitu atau enggak. Cuman contohin aja gitu ya. Nah lalu bikin contoh yang salahnya. Ini kalau pakai gini salah, kayak gini salah. Gitu ya. Contoh calonnya cuma 2, cuma 1 nggak masalah. Yang penting kalian kasih tahu bahwa penggunaan logo kayak gini salah. Gitu ya. Lalu udah lalu aktualisasikan ini jenis hurufnya jangan lupa jenis hurufnya harus ditulis gitu ya. Lalu kayak gini nih. buat di name card atau di flyer ini harus pakai fontsnya ini fontsnya ini. Jadi desainer tuh punya standar nanti kayak gitu. Dan ini tuh bisa dipakai untuk konten. Ini emang nggak usah ngatur konsep visual mah kalian nggak perlu sedetil ini. Perlu bikin pattern nggak perlu bikin. Yang penting nanti diaktualisasikan kepada produk kalian. Saya Pak, saya mah konsultasi digital, berarti bikinnya kartu nama. Di kartu nama tuh kayak gimana sih desain? Oh, saya mah Pak, ada ke grafis yang lain, mau ke merchandise dan lain sebagainya ditempelin. Itu juga
terserah kalian, nggak perlu ada standar dari saya, kalian bikin sendiri. Ini brand book ya, contohnya mungkin nanti contohnya saya kirim ke Vio aja. Ini nggak perlu, ini terlalu detail. Ini brand book ratusan juta nih. Nah, ini contoh-contoh, bukan bikin flyer. Kalian bikin 1-2 aja udah cukup. Ini buat copywriting. Gitu ya. Perlu, ya perlu silahkan. Kalau nggak perlu nggak masalah, ini terserah kalian. Yang penting buat saya, kalian punya brand, punya logo, lalu kalian outputnya adalah nanti juga bikin kayak proposal bisnis gitu ya. Kalian punya produk, pengen jualan, atau punya service, pengen jualan, terapin logonya di proposal bisnis kalian tersebut gitu ya. Lalu kalian bikin content planning, dan baik dari nanti outputnya kan saya janji akan undang teman saya supaya ngasih website ke kalian gratis gitu ya. Dan kalian bisa bikin website dalam hitungan menit. Dan kalian bisa langsung aktualisasikan program yang kalian bikin, tugas yang saya bikin tadi ya, kayak konten planning gitu ya, kayak dan lain sebagainya di website, dan bikin konversi gitu ya. Jadi buat saya, karena saya praktisi mengajar, jadi tugasnya akan sangat praktek gitu ya. Jadi tugasnya pertama bikin brand book, contohnya nanti saya kirim, nggak perlu komplit itu, nggak perlu, yang penting logo dan filosofi logonya jelas, lalu penempatan logo pada flyer atau pada perangkat promosi atau pada produk kalian. Habis itu eh, ah, habis, habis itu sorry anak saya. Habis itu kalian sudah beres itu, kalian tugasnya nanti bikin bisnis proposal gitu ya, bikin bikin startup bisnis proposal gitu, produknya ini mau dijualnya ke sini, bayar personal dan lain-lain ke sini gitu ya, target audiens kalian mana, lalu kalian gunakan konten planning kalian dalam 1 bulan. Contoh postingnya, lalu posting hari Senin sampai Jumat di sosial media akan seperti apa, akan nanti posting di web seperti apa gitu ya. Nanti websitenya juga kalian akan yang bikin sendiri di website teman saya, jadi semuanya konkret. Bikin PowerPoint-nya juga, brand book-nya output-nya di PowerPoint, mungkin 2 minggu 3 minggu dari 2 pertemuan terakhir kita pakai untuk presentasi gitu. Saya harap sih bisa waktu offline ya, biar kalian presentasi langsung. Minggu depan kira-kira mau geser ke hari apa ya? Yuk, mau diskusi dulu apa gimana? Nanti di info ke saya. Karena merah ya, tanggal 9, Isal masih ya? Benar nggak sih? Apa saya Iya, Pak, salah? tanggal 9. Nah, kita mau geser kemana nih? Apa mau diskusi dulu baru di info ke saya? Ya, mungkin diskusi dulu ya, Pak. Nanti Oke. saya info. Kalau saya sih paling di Selasa. Selasa itu jam 7 sampai jam 9 nggak bisa, jam 1 sampai jam 3 nggak bisa. Lalu di Jumat jam 7 sampai jam 9 nggak bisa. Sisanya sih saya bisa. Nanti diinfoin aja. Yang bisa digeser, ini yang nggak bisa digeser di situ gitu. Jadi saya berharap nanti person offline teman-teman udah beres. Dikit kok, nggak perlu banyak-banyak. Udah beres gitu ya. Yang penting brand booknya jelas, aplikasinya jelas, lalu bikin konten plannernya jelas, analisis marketnya jelas, bikin journey-nya, customer journey-nya jelas. Minggu depan saya belajar customer journey dan isi lagi ya, gitu ya. Lalu bikin website kayak gimana. Jadi kalian ada bentuk konkretnya, websitenya ada, di sosmednya ada gitu. Itu sih mungkin tugas akhir dari saya itu. Di kelompok ya, seorang berapa, kayak kemarin 3 orang ya, atau berapa orang gitu, 4 orang, ada yang 4 orang kayak gitu, boleh silahkan. Mau kelompok yang sama atau kelompok beda boleh, nanti diinfo aja ke saya gitu ya teman-teman, nggak berat kok. Sama nanti satu lagi, ketika bikin satu lagi ya, saya lupa, ketika bikin, karena ada SEO, karena kalau udah bikin brand book, udah bikin book brand, kalian juga research keywordnya, tampilin aja screen capture-nya, lalu kalian jelaskan, ini Pak keyword di mana, ini Pak, ini masuk ya. Oke, udah lebih 2 menit. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita foto bersama, dibuka dulu kameranya mungkin ya.
Mau contoh brand booknya nggak? Iya, Contoh, boleh, Pak. teman-teman mau? Oke, nanti saya kirim ya. Kalau ada yang lebih simpel nanti saya kirim lagi juga. Ya, ada sih satu lagi. Yang lain tolong di open kameranya. Yang udah open makasih. Udah ya, 1, 2, 3. Website teman saya itu, platform website teman saya itu udah bisa terkoneksi dengan payment gateway dengan Mitrans. Jadi mungkin nanti saya minta dia ajarin kalian untuk menggunakan payment gateway sehingga kalian kalau mau lanjut jualan di website aja. Nanti juga saya akan coba minta kasih free ke kalian, dia sanggupnya ngasih berapa bulan gitu ya. Kalau nggak free juga paling nanti yang nggak keputusnya adalah domain, kok website masih aktif kok gitu ya. Nanti kayak gitu ya teman-teman. Yang penting kalau buat saya sih outputnya adalah teman-teman bisa mengimplementasikan digital marketing dan konkretnya di dunia jualan atau di dunia commerce tuh kayak gimana sih. Jangan sampai Tokopedia only gitu. Jadi kalian harus ngebesarin brand. Kalau saya sih disclaimer-nya tujuan saya mengajar itu untuk itu gitu. Jadi kalian mengerti teori, terus mengerti apply teorinya, teori yang diaplikasikan, sehingga kalian bisa lanjut. Dan ada yang bisnisnya adalah sebagai konsultan kripto gitu atau mau bikin apa, itu bisa, dan kalian harus mulai mempersonakan brand kalian gitu. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Ada yang bertanyakan? Pak Fanji izin menanyakan Ya, Pak terkait boleh. tugas tadi apa namanya brand book ya. Jadi Ya. itu deadline-nya minggu depan apa 2 pertemuan akhir? Oh, nanti di 2 pertemuan akhir aja. Kan Oke. dikocok ya, langsung presentasi aja. Oke, jadi di 2 pertemuan akhir itu Ya, udah semuanya ya? ya. Saya Oke. saya berharap sih di satu pertemuan bisa beres gitu ya. Jadi nanti tinggal dihitung sama teman-teman di minggu kedua terakhir atau di minggu paling terakhir. Nanti diinfokan aja ke saya gitu ya. Oke, Oke, makasih. siap. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Ada lagi? Aman? Kalau aman, saya akhiri kelasnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Masih Pak. banyak, Pak. Ya.